Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, yaitu renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di dalam channel ini. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Sebelum saudara beristirahat malam ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan dalam segala pergumulan saudara, sehingga malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana mengalami mujizat Tuhan. Saudara, setiap kita pasti merindukan mujizat Tuhan kita alami terjadi dalam hidup kita. Bahkan mungkin saat ini ada situasi, kondisi, dan keadaan di dalam kehidupan saudara di mana saudara sangat membutuhkan mujizat Tuhan dikerjakan dalam kehidupan saudara. Dan saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan juga rindu melakukan mujizat dalam hidup kita. Bahkan sebagai Bapa yang baik, Dia lebih rindu mengerjakan mujizat dalam hidup kita daripada kita sendiri merindukan mujizat itu sebenarnya. Sama seperti seorang bapa, dia begitu rindu untuk bertindak, berbuat untuk kebaikan anak-anaknya. Demikian juga Bapa di sorga rindu mengerjakan perkara besar, mengerjakan mujizat di dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya seringkali adalah kita sendiri yang menghalangi Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Kita sendiri yang tidak memberi jalan bagi Dia untuk mengerjakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, di malam hari ini saya rindu kita belajar apa yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi bagian kita, sehingga terbuka jalan bagi Tuhan untuk mengerjakan mujizatnya di dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha kita, dan dalam seluruh aspek kehidupan kita saudara. Itu yang akan kita belajar melalui renungan malam hari ini. Harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini kita akan bertindak dengan benar dalam kehidupan kita, dan kita akan hidup mengalami mujizat dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-8, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Kembali saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara dengan sungguh mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Begitu banyaknya orang itu waktu itu antusias untuk mengikut Yesus, untuk menyaksikan, untuk melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka penasaran apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Tetapi dari antara begitu banyak orang, ada satu orang yang mengalami mujizat Tuhan, yaitu orang kusta. Dari sekian banyak orang kusta inilah yang mengalami mujizat yang dahsyat, mengalami mujizat yang besar pada waktu itu, saudara. Dan itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini. Apa yang dilakukan oleh orang kusta tersebut, sehingga dari sekian banyak orang, dia adalah orang yang mengalami mujizat Tuhan. Saudara, orang kusta ini adalah orang yang pada masa itu keadaannya sebenarnya begitu memprihatinkan, di mana sebagai orang kusta, sebagai orang yang mengidap penyakit kusta, saudara, dia adalah orang yang dianggap najis dan diasingkan. Bayangkan, saudara, saat kita sakit, kita begitu butuh perhatian. Orang yang sakit, dia butuh perhatian untuk dikuatkan, untuk diteguhkan, untuk dihiburkan. Tetapi pada waktu itu, ketika orang kusta ini dinyatakan bahwa dia mengidap penyakit kusta, maka hal yang akan dilakukan adalah dia diusir dari tengah keluarga, bahkan dia diusir dari tengah masyarakat. Artinya apa, saudara? Ketika dia dinyatakan mengidap penyakit kusta, maka dia diasingkan. Dan akhirnya dia hidup sendiri, dia menderita sendiri, dia tertekan sendiri. Begitu menyedihkan, saudara. Dan akhirnya bukan hanya penyakit kustanya yang menyiksa dia, tetapi keadaan dan situasi pengasingan itu jauh lebih menekan dan membuat dia menderita. Lebih-lebih lagi, saudara, kemanapun dia pergi, dia harus berseru najis, najis, dan najis. Supaya apa, saudara? Supaya kalau berselisih atau ketemu dengan orang lain tersebut akan menyingkir jauh-jauh dari dia. Betapa menyedihkannya kondisi itu, saudara. Sudah sakit dan dibuang dan diasingkan dari keluarga, bahkan dari masyarakat. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mempedulikan. Hidup sendiri, menderita sendiri, sengsara sendiri. Itulah yang dialami oleh orang kusta ini. Semua orang menganggap dia najis. Semua orang sudah mengabaikan dan tidak dipedulikan. Itulah keadaan orang kusta ini. Tetapi yang luar biasa, saudara, di dalam peristiwa ini, bahwa dari sekian banyak orang, dialah yang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan di ayat 3 dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Orang yang dianggap najis, orang yang sudah diasingkan, bahkan dibuang oleh keluarga dan masyarakat, saudara, tapi dialah yang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan tangan Yesus terulur kepadanya, kepada orang yang dianggap najis tersebut, kepada orang yang dijauhi oleh orang banyak, dijauhi oleh keluarga. Tetapi Yesus datang mendekat dan mengulurkan tangannya, menjamah orang tersebut, dan mujizat pun terjadi. Dengar, saudara,
kalau orang kusta yang dianggap hina tersebut, yang dibuang tersebut, yang dianggap najis, semua orang akan menyingkir dari dia. Tapi Yesus datang mendekat, bahkan menjamah dia. Dengar hari ini, siapapun saudara, bagaimanapun latar belakang saudara, dengar. Sekalipun mungkin orang-orang menganggap saudara rendah, sekalipun mungkin orang-orang yang seharusnya memperhatikan saudara tidak mempedulikan saudara, bahkan keluarga-keluarga juga mungkin bersikap negatif kepada saudara. Tetapi dengar, Yesus mengasihi saudara. Dia bahkan mau mendekat saat orang lain semua pergi dari saudara. Dia malah mau menjamah saudara saat orang lain semua menyingkir dan menjauhi saudara. Tuhan mengasihi saudara apapun keadaan saudara. Tuhan mempedulikan saudara apapun keadaan saudara. Kalau orang kusta ini ditolong oleh Tuhan, kalau orang kusta ini dilayakkan untuk mengalami mujizat, maka setiap kita juga hari ini saudara layak di hadapan Tuhan. Dan dia mau melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Apa yang menjadi situasi dan keadaan saudara saat ini, hanya saudara yang tahu. Tapi mungkin ada situasi kehidupan saudara yang begitu menyedihkan saat ini. Saudara mengalami keterpurukan mungkin, saudara mengalami penyakit mungkin, saudara mengalami kebangkrutan mungkin. Dulu ketika saudara sukses, orang-orang semua dekat kepada saudara, tetapi ketika saudara bangkrut, orang-orang mulai menjauh. Ketika saudara sehat, orang-orang dekat dengan saudara, tetapi ketika saudara sakit, apalagi akhirnya saudara mengalami banyak kebutuhan oleh karena penyakit saudara, orang-orang mulai menjauh dari saudara. Keluarga-keluarga yang dulu mungkin begitu mempedulikan, sekarang sudah menjauh dari saudara. Mungkin keadaan itu yang sedang saudara alami saat ini. Dengar saudara, sekalipun orang-orang yang harusnya dekat itu semua menjauh, tapi Yesus, dia akan mendekat kepada saudara. Dia terus mendekat, bahkan dia mengulurkan tangan untuk menjamah saudara. Kalau tubuh yang najis oleh kusta itu pun dijamah oleh Yesus, maka hidup saudara hari ini apapun keadaan saudara, tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara, untuk mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, apa yang dilakukan oleh orang kusta itu sehingga dari sekian banyak orang, dia yang mengalami mujizat, kepada dia tangan Yesus terulur dan menjamah dia sehingga mujizat terjadi? Apa yang dia lakukan? Kita akan belajar 3 hal yang dia lakukan untuk kita terapkan dan aplikasikan dalam hidup kita saudara, untuk kita meraih mujizat Tuhan. Tangan Tuhan terulur dan menjamah kita saudara. Yang dilakukan oleh orang kusta itu, yang pertama di ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Bagaimana sehingga orang kusta ini mengalami mujizat Tuhan? Tangan Yesus terulur kepada dia saudara. Karena yang pertama dari sekian banyak orang, dia juga datang kepada Tuhan, dan dia datang dengan sikap yang benar. Orang-orang datang hanya datang membawa rasa penasaran, berdesakan dan sebagainya. Tetapi orang kusta ini ketika dia datang kepada Tuhan, dia datang lalu sujud menyembah dia. Dia datang dengan sikap yang benar. Dia sujud dan dia menyembah. Dia rendahkan diri dan dia menyembah. Dia datang membawa penyembahan sekalipun dia butuh mujizat. Tapi yang pertama yang dia lakukan adalah dia rendahkan diri di kaki Tuhan dan dia sembah Tuhan. Saudara, orang yang kusta yang dianggap najis ini masih bisa mengutamakan penyembahan kepada Tuhan, masih bisa mengutamakan sikap yang benar dalam mengikut Tuhan. Seringkali kita yang semuanya baik-baik saudara,
mengalami berkat Tuhan dan sebagainya, kita tidak lagi datang dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Bahkan terlalu banyak orang yang sudah menyombongkan diri oleh berkat Tuhan. Kalau orang kusta ini merendahkan diri di kaki Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan mulai menyombongkan diri di hadapan Tuhan, mulai pasang tarif untuk melayani Tuhan, mulai punya banyak alasan untuk datang beribadah kepada Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Beda dengan orang kusta ini, saudara, dia datang dengan sikap yang benar, dia datang dengan penuh hormat, dia datang tersungkur di kaki Yesus, dan bukan hanya merendahkan diri, tetapi dia datang juga membawa penyembahan kepada Yesus. Dia datang dengan sikap yang benar, saudara. Seberapa banyak seringkali kita lihat orang datang kepada Tuhan hanya membawa permohonan, hanya membawa tuntutan. Datang kepada Tuhan dengan permohonan, Tuhan berkati aku, Tuhan mana mujizatmu, mana perlindunganmu, mana ini itu dan sebagainya. Tetapi kenapa orang kusta ini mengalami mujizat? Sekalipun dia sangat menderita oleh karena kustanya, bukan itu urusan yang pertama yang dia lakukan ketika datang kepada Tuhan, tapi sikapnya yang dia benahi. Dia datang lalu tersungkur. Dia mulai berpikir, apa yang harus kulakukan supaya aku datang kepada Tuhan dengan cara yang benar. Lalu akhirnya dia sadar, aku akan datang tersungkur di kakinya, merendahkan diri di kakinya. Artinya dia setel semuanya, saudara. Dia atur semuanya, dia setting dengan baik, sikapnya dengan benar kepada Tuhan, karena dia tahu kepada siapa dia datang, yaitu kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Yesus anak Allah yang hidup. Sehingga dia datang dengan sikap benar, dia datang dengan sujud, dan dia juga belum menuntut apa-apa, saudara. Tapi terlebih dahulu dia datang memberi penyembahan kepada Tuhan. Hari ini masihkah saudara sempat datang untuk memberi penyembahan kepada Tuhan? Datang dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara, hati-hati dengan kesombongan oleh karena berkat dan mujizat Tuhan yang kita alami. Dan hati-hati, jangan sampai kita datang kepada Tuhan hanya membawa tuntutan dan tuntutan serta tuntutan, tapi utamakan datang kepada Dia dengan membawa penyembahan. Datang kepada Dia tersungkur, merendahkan diri dan memberi penyembahan, karena Dia layak untuk disembah. Dia layak untuk ditinggikan, dia layak untuk diagungkan. Jangan sampai orang kusta yang dibuang dianggap hina itu, tetapi dia yang tahu sikap yang benar datang kepada Tuhan, yaitu dengan merendahkan diri dan dengan membawa penyembahan. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Sudahkah kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar? Datang kepada Dia dengan kerendahan hati dan penyembahan. Mari kita koreksi diri kita, saudara. Kalau belum, mari kita ubah. Karena orang yang akan mengalami mujizat, siapapun dia layak mengalami mujizat ketika dia datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kemudian, saudara, berikutnya masih di ayat 2. Maka datanglah seorang kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Saat dia mau memohon kepada Tuhan, saudara, sebelum dia memberikan permohonannya, sebelum dia menceritakan masalah dan persoalannya, terlebih dahulu dia mengucapkan kata-kata yang luar biasa, saudara, di mana orang kusta ini berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau. Dia sadar bahwa apa yang Tuhan kehendaki itu yang terbaik.
sehingga dia datang dan berkata, kalau Tuhan mau. Dengar saudara, di dalam kehidupan kita seringkali kita tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Yang kita pedulikan adalah apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Yang kita tonjolkan adalah apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Padahal apa yang kita mau, apa yang kita inginkan itu bukan dan belum tentu itu yang terbaik, saudara. Belum tentu itu yang terbaik. Apakah saudara pernah melihat ada orang yang begitu menginginkan sesuatu, saudara, dan kemudian setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia menyesal luar biasa karena itu mendatangkan malapetaka? Apakah saudara pernah melihat itu? Kenapa kira-kira itu bisa terjadi? Karena orang itu tidak tahu hari esok. Kalau hari ini dia tahu bahwa apa yang dia inginkan itu besok akan mendatangkan malapetaka, dia tidak akan menginginkan itu lagi sama sekali. Satu kali ada seorang anak berkata kepada ibunya, karena anak ini hanya memiliki ibu, tidak memiliki ayah lagi. Ibunya seorang yang diberkati, ekonominya meningkat. Dan satu kali anak ini meminta kepada ibunya, "Ma, aku kan sudah masuk kuliah. Aku mau mama membelikan kepadaku kereta." Dan kereta yang diminta saudara adalah kereta besar, karena dia mau sebenarnya kepingin sekali, dia mau mengebut pakai kereta itu. Dan ibu ini yang sayang dengan anaknya, akhirnya karena dia juga punya uang, dia mewujudkan apa yang menjadi permintaan anaknya, sehingga dia belikan kereta seperti yang diinginkan, sepeda motor yang seperti yang diinginkan oleh anak ini. Dan akhirnya setelah anak ini memiliki sepeda motor itu, saudara, dia gunakan itu untuk pergi kuliah. Dan seringkali anak ini termotivasi untuk mengebut, karena mungkin dia lihat seringkali orang-orang mengebut. Akhirnya dia mengebut, saudara, pakai sepeda motornya yang baru itu, saudara. Dan akhirnya singkat cerita, dia mengalami kecelakaan dan nyawanya melayang. Bayangkan, saudara, kalau pada waktu dia menginginkan sepeda motor itu, dia sudah tahu bahwa itu akan mendatangkan malapetaka, saya percaya dia tidak akan pernah menginginkan itu. Bahkan ibunya pun tidak pernah akan memberikannya jika ibunya tahu. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah anak ini tidak tahu dan ibunya juga tidak tahu. Dan akhirnya malapetaka terjadi. Saudara, kita tidak tahu hari esok. Sehingga apapun yang kita inginkan belum tentu itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Tetapi Tuhan tahu hari esok. Apapun yang dia kehendaki itu yang terbaik. Karena dia tahu hari esok, dia tahu apa yang terbaik esok bagi saya dan saudara. Dia maha tahu, dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya jauh lebih baik kehendaknya daripada keinginan kita. Karena keinginan kita bisa mendatangkan malapetaka, tapi kehendak Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya, saudara, orang kusta itu berkata, jika Tuhan mau. Mujizat adalah apa yang Tuhan mau, saudara. Mujizat adalah apa yang Tuhan kehendaki. Karena kalau mujizat terjadi tapi berdasarkan yang kita mau dan akhirnya mendatangkan malapetaka, itu bukan mujizat sejati. Tapi mujizat yang sejati adalah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika mujizat itu terjadi, itu akan mengerjakan kebaikan. Itu sebabnya kalau kita rindu mengalami mujizat yang sejati, harusnya kita mencari kehendak Tuhan. Harusnya yang kita mau terjadi adalah apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang dikatakan dan ditegaskan oleh orang kusta ini. Tuhan, kalau Tuhan mau. Biar dalam kehidupan kita juga berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Itu yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh orang kusta ini sehingga dia mengalami mujizat Tuhan.
Kemudian yang ketiga, masih di ayat yang kedua, maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau. Lalu kemudian kalimat terakhir yang dia tegaskan, saudara, Tuan dapat mentahirkan aku. Saudara, dia tidak berkata, kalau Tuan mau, mungkin Tuan dapat mentahirkan aku. Kalau Tuan mau, mudah-mudahan Tuan dapat mentahirkan aku. Dia tidak berkata demikian, saudara. Tetapi dia menegaskan, kalau Tuan mau, Tuan dapat. Artinya yang dia tegaskan di sini bahwa dia percaya akan kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Kalau itu dia kehendaki, maka Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Artinya, saudara, kalau yang pertama dia datang dengan sikap yang benar, kedua dia datang dengan permohonan yang benar, yaitu menurut kehendak Tuhan, ketiga dia datang dengan iman yang benar, di mana dia percaya bahwa Tuhan sanggup. Dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia datang dengan iman yang benar. Kalau engkau mau, engkau dapat. Sekalipun pada waktu itu, saudara, penyakit kusta adalah satu penyakit yang tidak ada obatnya. Hanya mujizat yang akan menyembuhkannya. Sekalipun mustahil, tidak ada obat pada waktu itu, tetapi orang ini percaya bahwa Yesus adalah orang berkuasa. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Sehingga dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat. Dia beriman bahwa Yesus dapat. Sekalipun penyakitnya mustahil disembuhkan, dia percaya bahwa Yesus dapat. Saat ini, saudara, apapun yang menjadi keadaan saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman yang benar, bahwa Yesus sanggup, bahwa Yesus dapat. Semustahil apapun itu, dengar saudara, Yesus sanggup dan Yesus dapat melakukan mujizat. Seberat apapun itu, sesulit apapun itu, dengar saudara, Yesus sanggup dan Yesus dapat melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Jangan lihat keadaan, jangan lihat situasi yang sulit, jangan lihat kemustahilan, tapi lihat Tuhan yang berkuasa. Dan katakan seperti orang kusta ini, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat. Hari ini terhadap beban berat saudara, katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mengangkat bebanku, sekalipun beban itu begitu berat. Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan penyakitku, sekalipun penyakit ini begitu parah. Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat memulihkan ekonomiku, memulihkan usaha pekerjaanku, memulihkan bisnisku, sekalipun itu semua hari ini hancur berantakan. Kalau Tuhan mau, dia dapat, dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini, di mana kita sudah belajar dari kehidupan orang kusta ini, di mana dari sekian banyak berbondong-bondong mengikut Yesus, orang kusta yang dianggap najis ini, yang dibuang oleh keluarga, yang dibuang oleh masyarakat ini, akhirnya dialah yang mengalami mujizat. Sekalipun dia dianggap hina, tetapi Yesus mengulurkan tangan, mendekati dia dan mengulurkan tangan menjamah dia. Sehina apapun, sehancur apapun kehidupan saudara hari ini, dengar saudara, Allah mengasihi saudara. Sekalipun orang-orang semua menjauh, dia mau mendekat kepada saudara, dan kemudian dia mau mengulurkan tangannya dan menjamah saudara. Senajis apapun, sekotor apapun, sehancur apapun hidup saudara hari ini, dia mau menjamah saudara, dia ulurkan tangan kepada saudara, dan dia mau pulihkan saudara malam hari ini. Yang menjadi bagian kita, saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, yaitu dengan merendahkan diri, dengan datang membawa penyembahan. Rendahkan diri di kaki Tuhan dan sembah dia. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara, bukan kebutuhan saudara yang terpenting, tetapi sikap saudara dan penyembahan saudara yang terutama kepada Tuhan.
Datang kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, dan datang kepada Dia membawa penyembahan. Dan yang kedua, saudara, untuk kita mengalami mujizat seperti orang kusta ini, untuk kita mengalami Tuhan mengulurkan tangan dan mengerjakan mujizat, mari kita datang kepada Dia dengan permohonan yang benar, yaitu memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kalau Engkau mau, karena kehendaknya yang terbaik, saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan permohonan yang benar, memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, datanglah kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Tuhan dapat, percaya bahwa Tuhan sanggup, percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan kalau kita datang kepada Dia dengan sikap benar, dengan doa yang benar, dengan iman yang benar, maka Tuhan akan mengulurkan tangan dan melakukan mujizat dalam hidup kita. Biarlah saat ini, saudara, tangan Tuhan terulur kepada saudara siapapun saudara, senajis apapun, sehancur apapun, seberantakan apapun hidup saudara hari ini. Tuhan mengasihi saudara dan Dia sedang mengulurkan tangan untuk memulihkan saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, datanglah kepada Dia dengan permohonan yang benar, dan datanglah kepada Dia dengan iman yang benar. Puji Tuhan, saudara, mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan raih janji-janji firman Tuhan. Mujizatnya menjadi bagian saudara. Tuhan yang memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kembali kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami kembali telah merenungkan firman-Mu. Kami rindukan mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami, menyelesaikan masalah kami, menyelesaikan persoalan kami, mengangkat beban kami, menyembuhkan penyakit kami. Kami rindu mujizat-Mu, memulihkan ekonomi kami, memulihkan segala keadaan, memulihkan keluarga kami, dan masih begitu banyak yang kami rindukan. Tuhan, lakukan mujizat dalam hidup kami. Dan hari ini kami sudah belajar, ketika kami datang kepadamu dengan sikap benar, dengan doa benar, dengan iman yang benar, maka kami akan mengalami mujizat-Mu yang dahsyat. Maka tangan-Mu akan terulur dan menjamah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami mau datang dengan sikap benar, dengan permohonan yang benar, dan dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu saat ini. Dan kami akan menerapkan firman-Mu, kami raih janji firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang peduli bagi setiap saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk memberi jalan keluar. Dia mengasihi saudara, Dia mendengar seruan-seruan kita saudara. Percayalah pada malam hari ini, Tuhan mendengarkan seruan kita dan pasti menjawab doa-doa kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Serahkan segala pergumulan saudara, serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Dia peduli kepada setiap saudara. Saat ini saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, menyerahkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Mari berseru kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan segenap hati saudara. Datang kepada Dia dengan tangisan saudara. Datang kepada Dia dengan jeritan hati saudara. Dia peduli dan Dia akan menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu. Mereka datang kepadamu, berseru kepadamu, menyerahkan segala keberadaan mereka kepadamu ya Bapa. Dan Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang peduli. Engkau tahu segala beban persoalan mereka, Engkau peduli segala beban persoalan mereka. Dan saat ini ya Tuhan,
Kami yakin dan percaya Engkau menjawab anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang menjadi beban persoalan mereka. Bahkan saat ini Bapa, bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini dengarkan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Engkau peduli kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami bersehati saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengarkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Jawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus buat saudara yang sedang memikul beban persoalan, masalah kehidupan saudara. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Mari angkat tangan saudara, serahkan segala beban persoalan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, buat segala masalah mereka, persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Hidup mereka berat saat ini Tuhan, oleh karena beban dan masalah kehidupan yang mereka alami. Hidup mereka berat oleh karena persoalan hidup. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami mau berdoa bersama, hamba mau menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau angkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau memberi jalan keluar bagi setiap beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh beban persoalan hidup. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan atas beban masalah persoalan hidup anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban persoalan hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba berseru bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka.
dalam nama Yesus, supaya anak-anakmu bisa dibebaskan dari hutang-hutang mereka, dari lilitan hutang mereka Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anakmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anakmu, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang sakit, dalam nama Yesus. Saudara, jika ada saudara yang sedang sakit saat ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan saudara dari segala macam penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, percayalah, saat ini pun Dia masih menyembuhkan setiap saudara yang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari saat ini saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, kepada Bapa yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan mari kita berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, saat ini hamba menopang anak-anakmu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini, yang sedang menderita, yang sedang terbaring, yang sedang lemah oleh karena penyakit. Saat ini hamba berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Jamah tubuh anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala macam penyakit yang sedang mereka derita, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini tubuh mereka digerogoti oleh kanker ya Tuhan, Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anakmu, sembuhkan anakmu dari penyakit kanker Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anakmu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup sembuhkan. Dalam nama Yesus, sel-sel kanker yang ada Tuhan cabut dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan ya Tuhan menjadi sel-sel tubuh yang sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih berkuasa daripada penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anakmu Bapa, sembuhkan. Kalau ada anak-anakmu yang sedang ada dalam gangguan ginjal, Tuhan sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit ginjal, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang sedang ada dalam sakit hipertensi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anakmu saat ini yang sedang sakit lambung Tuhan, asam lambung, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saat ini saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, supaya saudara-saudara kita seiman dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Saksikan bahwa Allah menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus bagi saudara yang sedang berduka, yang hati saudara sedang terluka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai. Saudara sedang berduka oleh karena kondisi dan situasi yang ada. Saudara sedang berduka oleh karena perlakuan orang lain kepada saudara. Apapun yang menjadi penyebab hati saudara terluka, hati saudara berduka saat ini, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa
khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami hati yang terluka, hati yang berduka saat ini Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka. Pulihkan mereka yang sedang berduka saat ini Bapa. Sembuhkan hati yang terluka. Engkau balut hati yang terluka. Pulihkan dan sembuhkan hati anak-anak-Mu yang terluka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hati anak-Mu yang sedang terluka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang sedang merasa lemah, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau yang tahu anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan saat ini. Mereka lemah, mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu yang sedang lemah. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang lemah. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka yang sedang lemah. Engkau Allah yang sanggup menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saudara, mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami masalah keluarga. Keluarga saudara berantakan, keluarga saudara hancur, dan saudara rindu keluarga saudara dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Saya mau berdoa, Tuhan pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga yang tercerai-berai Kau persatukan dalam keindahan keharmonisan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hubungan antara suami istri dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapa. Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi setiap saudara yang mungkin karena situasi ini saudara di PHK dari pekerjaan saudara, ataupun mungkin saat ini saudara tidak bisa bekerja oleh karena kondisi yang ada. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang tidak bekerja ya Tuhan. Mungkin mereka di PHK, ataupun mungkin perusahaan tempat mereka dulunya bekerja bangkrut, atau apapun yang menjadi alasan sehingga hari ini anak-anak-Mu tidak bisa bekerja. Mereka membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan supaya mereka bisa bekerja ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Berikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara para petani. Saat ini biarlah Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi saudara, memberkati apa yang saudara sedang tanam, apa yang saudara sedang usahakan dalam pertanian saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan.
Mereka merindukan campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka tanam bisa berhasil. Anak-anak-Mu yang bertani, yang sedang mendengarkan video renungan ini saudara, yang sedang berdoa bersama ya Tuhan, saat ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang adalah para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka tanam dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para pengusaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mungkin dalam kondisi ini usaha mereka mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu, berkati, berikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita akan berdoa syafaat, khususnya bagi bangsa ini. Mari gunakan waktu ini. Firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Artinya adalah tugas kita untuk berusaha, untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama. Kami berdoa bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami. Bapa yang baik, biarlah bangsa ini semakin maju, ekonomi bangsa ini semakin maju, keadaan politik di bangsa ini semakin dewasa, keamanan bangsa ini semakin meningkat di dalam nama Yesus. Maka dengan demikian bangsa kami semakin sejahtera ya Tuhan. Berkati Indonesia tercinta ya Bapa. Pulihkan Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memulihkan Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Terus jaga ya Tuhan, supaya semakin berkembang dan bertumbuh Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa, khususnya bagi para pemimpin kami, yang bertanggung jawab membawa bangsa ini, yang Engkau percayakan membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Bapa di sorga, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Jokowi ya Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Kau pakai dia membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati, para menteri Tuhan memberkati, wakil-wakil rakyat Tuhan memberkati, semua para pejabat mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Di dalam nama Yesus, berkati, pakai semuanya untuk mengabdi bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat aparat ya Tuhan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemangku jabatan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, Kau pakai mereka ya Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat masa depan bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Kami percaya ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diperhitungkan di dunia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke depan bangsa kami akan lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, saat ini kami berdoa buat kesatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai-bagai suku dan bahasa. Biarlah oleh karena campur tangan Tuhan, Tuhan mempersatukan terus bangsa kami dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang teramat pentingnya Tuhan, kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa kami. Yesuslah juru selamat, Yesuslah Tuhan. Hanya Engkau juru selamat bagi jiwa-jiwa
Itu sebabnya setiap jiwa yang ada di bangsa ini, kami berdoa biarlah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Selamatkan jiwa-jiwa di bangsa ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami telah berdoa bersama. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, doa setiap anak-anak-Mu Engkau sudah jawab, dan mereka menerima jawaban doa mereka dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami juga yang telah kami doakan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentunya renungan firman Tuhan dan doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Dan malam hari ini saya percaya saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati malam hari ini melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.